bersukacita pada pagi hari ini. Amin, saudara. Kita siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita akan tinggikan nama Dia pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa kembali lagi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dengan nafas yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan baru Tuhan. Dan kami siap Tuhan pada pagi hari ini untuk datang pada Engkau Tuhan, untuk memuji, menyembah nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama jemaat kita katakan amin. Come on. Hey. Say, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Woo! Mari saudara kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Say, God, you are glorious. My God, say, my God, you reign forever, forever and ever. How great your name! How great your name! Your love remains. Your love remains forever, forever and ever. You stay. You stay. I say. Come on, say. Shout it out if you know it. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Woo, you're glorious, God. Hey, hey. God, you are glorious. Mari saudara kita katakan, my God, you reign forever, forever and ever. How great your name! How great your name! Woo! Say, your love remains forever and ever. Forever and ever. You stay. You stay. Yes. The same. Shout it out. Shout it out. Shout it out. Shout it out if you know it. Yes. Sing it out. Sing it out. For the Lord is good. Shout it out loud. You are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Come on, saudara. Make it louder. Jesus, we shout your name. Yes. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh, you are glorious. Mari kita sembah Allah kita. You are glorious. Come on, we say. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Come on, saudara, kita katakan. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, come on. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. You are glorious. Say, oh, 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 oh.
you are glorious. Mari saudara kita bertepuk tangan, katakan. Oh, shout it out and glorious. Make it louder. Hey, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes. Siap saudara, kita bersemangat kembali. Kita memuji Tuhan kita. Say. Come on, go on. Say. Katakan. Yesus, kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti kau Tuhan. Yesus kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti kau Tuhan. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu. Oh, oh. Hey, come on. Kita katakan, Yesus kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti kau Tuhan. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu. Oh, oh. Yes. Karena kasih Tuhan kita dapat berkumpul lagi saudara pada pagi hari ini. Amin. Yes. Mari sama-sama kita katakan, bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Bukan karena bukan karena kuat kita, hanya karena kasihmu. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Come on, saudara.
Say, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Baik saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yes. Firman Tuhan ini menguatkan saya sekali saudara. Mungkin kita mempunyai harapan-harapan dalam hidup kita yang mungkin kita belum lihat, dan mungkin kita bertanya-tanya kayak, Tuhan, kok ini belum ya? Kok ini belum ya? Kok ini belum ya Tuhan? Tapi firman Tuhan ini mengingatkan lagi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Janji Tuhan ya dan amin. Jadi Tuhan itu akan menepati janjinya dalam hidup kita. Itu yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Dan saya juga mengundang kita semua untuk percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam setiap hidup kita. Yes. Mari kita siapkan hati kita. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, yes. Knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Come on, we sing. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. You're faithful, God. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Saudara, kita katakan, I know the night won't last. Your word will come to pass. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Yes. Come on, we say, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, yes. Still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, Lord. Faithfulness. I'm still in your
You made a way. You made a way where there was no way. And I believe I see you do it again. I see you do it again. I see you do it again. I see you do it. I see you do it again. I see you do it again. Say, there is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain. To break every chain. To break every chain. Come on, saudara. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. To break every chain. To break every chain. Mari saudara kita katakan, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of In the name to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Yes, Lord. firman Tuhan pada Mazmur pasal 115 ayat 11 sampai ke 13 berbunyi demikian. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jaminan-Mu Tuhan. Engkau adalah perisaiku, Engkau pertolongan kami Tuhan Yesus. Kami dalam kehidupan kami sehari-hari kami menghadapi tantangan permasalahan di dalam kehidupan, tetapi kami berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sebagai perisai kami, Engkau sebagai pertolongan kami Tuhan. Tidak peduli siapa kami Tuhan, besar ataupun kecil, tetapi kami orang yang percaya kepadamu dan orang yang takut kepadamu, dan Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, karena telah menjamin kami, Engkau adalah pertolongan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christian Andi, salah satu tim pengerja di Every Nation Kelapa Gading. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada pagi hari ini, baik yang hadir di dalam gereja ataupun yang melalui Zoom. Dan terlebih kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekali yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Every Nation Kelapa Gading. Kita akan bersama-sama memuji muliakan Tuhan, dan juga kita akan bersama-sama mendengarkan berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Di setiap bangku Bapak Ibu Saudara ada formulir permohonan doa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara khusus oleh tim pastoral. Bapak Ibu bisa mengisi di dalam formulir tersebut dan memasukkan di dalam kotak persembahan yang ada di depan. Nanti tim pastoral akan mendoakan secara khusus bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan.
Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara tunai. Di setiap bangku Bapak Ibu ada amplop yang tersedia. Bapak Ibu bisa masukkan dalam amplop persembahannya, kemudian memasukkan dalam kotak persembahan yang ada di depan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan secara cash, secara transfer, Bapak Ibu bisa mentransfer. Di situ ada 2 nomor rekening. Yang pertama persembahan dan perpuluhan, yang kedua rekening untuk pembangunan gereja. Dan juga ada barcode untuk kris di situ. Bapak Ibu bisa capture itu barcode dan bisa melalui barcode tersebut memberikan persembahannya. Mari kita memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan cara cash bisa ke depan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang terlebih dahulu memberikan berkat itu buat kami. Dan pada pagi hari ini kami mengembalikan dalam bentuk persembahan sebagian dari berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai dalam pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di Every Nation Kelapa Gading. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap jemaat tempat ini, supaya jemaat tempat ini mengalami kehidupan yang berkelimpahan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada pengumuman di sini bagi yang pertama, yaitu ada church community yang akan diadakan pada tanggal 17 September, yaitu hari Minggu setelah ibadah jam 13.30. Bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah Victory Weekend, bisa melanjutkan ke church community ini untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kemudian yang kedua mengenai Parenting Talk yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 September jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti, bisa membeli juga buku penuntun untuk Parenting Talk ini yang disediakan oleh Asher. Mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi atau melalui live group leader juga bisa. Harganya 80.000 ya, masih tetap 80.000 ya. Ya. Bagi Bapak Ibu bisa membeli buku tersebut seharga 80.000. Demikian pengumuman pada pagi hari ini, dan kami serahkan kepada. Mari saudara, kita merenungkan kembali, kita menyanyikan kembali lagu ini. Yes. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Say your promise. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness.
still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. You've never failed me yet. Mari saudara kita sembah Allah kita. You've never failed me yet. Say, I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. I'll see you move. You move the mountain. You move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way, there was no way, where there was no way, and I believe I see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe, yes Lord, I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Yes, I'll see you do it again. I'll see you do it again. Mari saudara kita katakan, Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Firman-Mu mengatakan walaupun iman kami sebesar biji sesawi, tapi iman yang seperti itu, iman yang sekecil itu bisa memindahkan gunung. Dan Abraham mengatakan, namun terhadap janji Tuhan, imannya tidak menjadi luntur. Terhadap janji-Mu Tuhan, imannya, keyakinannya tidak kendor, tapi ia semakin diperkuat oleh kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, saat kita menyanyikan Your promises still stand, janji-Mu itu tetap berlaku dalam kehidupan kita. Sekali Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, Dia akan memenuhi apa yang Ia janjikan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk janji-janji firman-Mu pada pagi hari ini. Biar pagi ini hati kami terbuka dan firman-Mu menyinari kami pada pagi hari ini. Firman-Mu menerangi kami pada pagi hari ini. Dan kekudusan Allah datang dalam kehidupan kami pada pagi hari ini untuk mengubahkan iman kami menjadi percaya kepada Engkau Tuhan. Percaya kepada janji Kristus Yesus Tuhan kami. Untuk iman kami bertahan di dalam kekudusan firman-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa, aku berdoa berkati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, pengenalan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan pada pagi hari ini. Baik saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang
baik yang di ruangan ini maupun yang di Zoom. Ada banyak juga yang hadir melalui Zoom pada pagi hari ini. Baik, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Ya. Kita tadi Pak Kris memperkenalkan kita, gereja ini, kita semua ada untuk menghormati Tuhan. Amin. Dan menjadikan murid. Kepada yang heritage, usia teenagers, persilakan ada khusus kelas heritage di ruang sebelah, di ruang office. Baik saudara, pada pagi hari ini, minggu lalu kita ada di Mazmur 102. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan dari Mazmur 102. Dan hari ini saya melanjutkan Mazmur 103. Ya, klikernya. Mazmur 103. Sudah siap dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, amin? Saya mendorong Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab ke gereja, atau paling tidak saudara ada di program saudara di tab atau handphone saudara, amin? Mazmur 103 ini Mazmur yang begitu indah, saudara-saudara. Dari Mazmur 103 ini sudah lahir banyak sekali lagu. Banyak sekali lagu, nanti kita akan baca. Baik lagu bahasa Inggris, lagu bahasa Indonesia. Nah sekarang kita mau bedah Mazmur 103 ini. Ya. Sebelum itu, saudara mungkin ingat, ya saya kurang tahu kalau sekarang mungkin kurang populer. Tapi saudara mungkin ingat, ini 20 tahun yang lalu, kaos ini cukup populer. Ya mungkin saudara ingat ini yang sepantaran dengan saya, ya mungkin yang lahir di Gen Z mungkin tidak terlalu mengenal. Nah kaos ini dulu cukup top. Kenapa ada kaos ini? Ya ini sebagai peringatan dan juga guyonan juga ya. Nah, jadi kalau saudara ingat ya masa itu ya, ini kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Pada masa pemerintahan Perdana Menterinya Singapura, saudara ingat siapa namanya waktu itu? Goh Chok-tong ya. Ya. Kalau kita ke Singapura itu ya, kalau kita pergi ke Singapura, itu mau nggak ada lihat orang ngerokok di mall gitu, di jalanan nggak ada. Kenapa? Takut sekali gitu mau ngerokok. Nah 20 tahun yang lalu kalau di Jakarta sembarang aja gitu orang ngerokok di mana-mana gitu kan, di mall kan. Kalau sekarang mungkin sudah berbeda. Tapi dulu 20 tahun yang lalu itu di mana-mana ya orang ngerokok sembarangan ya kan. Ya kita yang duduk sebelahnya sampai gitu kan, sampai terganggu gitu kan. Jadi waktu begini kebanyakan orang Jakarta, ya paling tidak Jakarta lah kita ngomong ya. Kalau ke Singapura tuh rasanya beda hawanya di Jakarta sama di Singapura. Kalau di Singapura tuh takut banget mau ngerokok, apalagi di situ. Ini no smoking, denda 1.000 Sing dollar. No chewing gum, ya denda 1.000 dolar dan seterusnya. Ya no water wasting ya. Jadi di Singapura itu rasanya kita takut banget gitu. Jadi kayaknya pergi ke Singapura jadi orang bener gitu, tapi balik ke Jakarta begitu lagi gitu kan, jadi lagi tuh kebiasaan buruknya terjadi lagi gitu. Nah ini cukup populer pada masa itu ya, yang sering pergi ke Singapura mungkin tahu. Nah tapi sekarang saya nggak tahu apakah masih berlaku atau enggak ini. Tapi orang pada masa itu karena takut, karena hukum ya, takut dihukum, takut dendanya tuh lumayan. Sing dollar berapa sekarang? 11.000, 12.000, ya, kali 1.000, berapa tuh dendanya tuh? 1 juta, ya 1,5 juta mungkin dendanya, cuma ngerokok gitu denda, nggak rela lah ya, ya kan nggak rela lah dendanya segitu banyak. Nah saudara pagi ini firman Tuhan 103 ini bicara tentang takut akan Tuhan. Mazmur 103 ini bicara tentang takut akan Tuhan. Nah kita mau lebih jauh lagi. Saudara kata-kata takut akan Tuhan, fear of the Lord, fear God, ini pada generasi kita ini sepertinya sudah terdegradasi, ya, sepertinya sudah menurun makna, ya. Jadi orang lebih cenderung menggampangkan, ya, gampang lah nanti, gampang lah. Jadi generasi sekarang mungkin terhadap kata-kata ini menjadi biasa, saudara. Ya, masuk ke gereja menjadi biasa, ya. Berdoa baca firman menjadi hal yang disepelekan, yang biasa. Jadi takut dan gentar ini sudah terdegradasi. Nah, kita mau bandingkan bagaimana dengan kata-kata takut akan Tuhan ini
di Mazmur ini 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu kata-kata ini begitu sakral, begitu sacred, begitu kusuk kata-kata takut akan Tuhan, gentar akan Tuhan ini. Yang mana kemungkinan generasi zaman sekarang ini yang dimana dosa begitu menguasai dunia, kata-kata ini sudah menjadi sepertinya kuno, ya, nggak relevan dengan masa kini. Tapi saudara, firman Tuhan tetap berlaku, relevan dengan kita. Tidak ada kuno, firman Tuhan ini tetap berlaku sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin saudara. Mari kita lihat Mazmur 103. Mazmur 103 ini ditulis oleh Raja Daud. Ditulis sebagai teks nyanyian, sebagai nyanyian yang keluar dari hati Daud, menyanyikan kebaikan Tuhan, menyanyikan, mendeklarasi siapa Tuhan kita yang kita sembah. Mendeklarasikan betapa sacrednya, betapa kudus dan betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Ditulislah ini oleh Daud sebagai ungkapan rasa hormat dan kasihnya dan takutnya kepada Tuhan. Nah, Mazmur 103 ini dibuka dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nyanyian ini dibuka, tulisan ini dibuka oleh Daud dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kepada dirinya, hai jiwaku. Daud bicara kepada dirinya, kepada pribadinya, memerintahkan dirinya, hai jiwaku, hai jiwaku, hai Daud, pujilah Tuhan. Ini bicara keputusan Daud. Dan menariknya dibuka dengan dibuka dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan ditutup di ayat 22 juga dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini kayak burger. Saudara sering makan burger? Atasnya roti, bawahnya apa? Roti, saudara. Ini enak banget jadi ya. Ya kan? Memang Mazmur 103 ini enak banget, saudara. Dibuka dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ditutup dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dalam terjemahan NIV-nya mengatakan praise the Lord my soul. Praise the Lord my soul. Dalam terjemahan ESV-nya mengatakan bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Diberkatilah engkau, terpujilah engkau, Tuhan. Hai jiwaku, pujilah dan berkatilah Tuhan. Nah sekarang kita mau masuk ke dagingnya, saudara. Tadi kan burger, saudara, roti sama roti kita sudah kita makan tadi barusan. Enak nggak? Enak ya. Sekarang kita makan dagingnya, saudara. Apa dagingnya itu? Kenapa Daud mengatakan pujilah Tuhan, hai jiwaku? Tentunya ada alasannya. Kenapa Daud memerintahkan dirinya, ayo puji Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Oleh karena itu saudara, datang ke ruangan ini bukan menonton Meske menyanyi. Memang Meske bagus banget suaranya ya. Beri tepuk tangan kepada Meske. Ya. Tapi bukan cuma menonton Meske, Sheila, Renta, Stephen bernyanyi. Tapi kita ikut memuji Tuhan. Amin saudara. Kalau datang ke gereja, katakan kepada hati saudara, hai Raswan, pujilah Tuhan. Katakan kepada diri kita, hai Herman, pujilah Tuhan. Hai Julius, pujilah Tuhan. Ya, katakan kepada diri kita harus ambil keputusan memuji Tuhan. Kenapa saudara? Tentu ada alasan. Nah kita lihat sekarang. Apa alasannya? Apa alasannya? Daud menulis semuanya ini. Ini daging semua isinya, ya kan? Burger ya dalamnya daging ya. Si Daud memberikan kenapa kita memuji Tuhan? Karena sifat dan perbuatan Tuhan. Yang pertama, ada banyak banget ini ya. Ayat ketiga, Dia mengampuni. Dia mengampuni segala kesalahan. Kenapa kita memuji Tuhan? Dia layak, Dia mengampuni. Apalagi Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Baik fisik maupun mental. Dia menyelamatkan, di ayat 4, nyawa kita, jiwa kita. Dari apa? Dari kebinasaan. Dia yang menyelamatkan kita. Dia memahkotai. Ya sudah kita ini berdosa, kita ini buruk kehidupannya, berontak kepada Tuhan. Dia mengampuni, Dia menyembuhkan, Dia menyelamatkan, Dia memahkotai. Apa sih mahkota itu? Dia menghargai. Dia menghormati kita. Dia memberikan hadiah kepada kita. Dia memahkotai. Mahkota itu taruhnya di mana saudara?
Mahkota taruhnya di mana, saudara? Di kepala. Itu sesuatu yang terhormat, taruh kepala ya. Saudara, seumur hidup saya, mungkin sekarang maksud bukan seumur hidup saya, hanya ada satu yang berani pegang kepala saya, saudara. Paling enggak dua lah, yang pertama paling istri saya kan. Yang kedua tukang cukur saya kan, berani pegang kepala saya. Gitu. Yang lain mana berani? Saudara coba perhatikan, ada yang berani pegang kepalanya Jokowi? Enggak ada yang berani. Siapa yang berani pegang? Tukang cukurnya, saudara. Iya kan? Tukang cukurnya yang berani pegang. Saudara bicara mahkota itu sesuatu yang terhormat buat saudara. Dan dia kasih kepada saudara. Karena engkau terhormat di hadapan Tuhan. Dia memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Rahmat itu apa? Pengampunan. Mercy. Apalagi dia memuaskan hasrat. Apa itu hasrat? Keinginan. Hanya Yesus Tuhan yang bisa memuaskan segala keinginan. Yang bisa memuaskan segala kebutuhan jiwa kita, kebutuhan daging kita, kebutuhan pikiran dan emosi kita. Hanya Tuhan yang bisa memuaskannya. Untuk kita mengalami kebaikan Tuhan yang sejati. Bahkan dikatakan akan menjadi kuat seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Apalagi saudara, banyak sekali ini daging-dagingnya dalamnya. Dia menjalankan keadilan kepada kita. Apalagi saudara, dia memperkenalkan, menuntun, memperkenalkan kita hukum-hukumnya. Menolong kita yang tertindas. Ayat seterusnya ya, ayat 7. Ayat ke-8. Ini yang luar biasa. Dia, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ya. Penyayang dan pengasih. Dan panjang sabar. Coba sama-sama saya. Panjang sabar. Sampai tangannya kena ke sebelah, coba panjang sabar, ya gitu kan. Seberapa panjang saudara? Seberapa panjang? Seberapa panjang saudara? Sejauh timur dari barat. Berapa panjang itu? Artinya nggak ada batasnya, saudara. Kasih setia Tuhan terhadap kita tidak ada batasnya, saudara. Dia adalah Allah yang penyayang, dia sayang sama saudara dan saya. Dan dia Allah yang pengasih. Dia kasih kepada saudara dan kesabarannya itu panjang sekali saudara, nggak ada batasnya. Dia masih sabar kepada kita. Sekalipun kita jatuh lagi berbuat dosa lagi, Tuhan tetap sabar kepada kita. Dan berlimpah kasih setianya. Saudara, berlimpah itu artinya stoknya itu tidak pernah habis, itu berlimpah artinya. Selalu tersedia kasihnya untuk saudara. Apalagi saudara, dia tidak menuntut balas. Dia tidak menuntut kepada kita. Kalau dia tuntut, habislah kita. Kita nggak mungkin mampu balas. Tapi Tuhan tidak menuntut. Apalagi Tuhan tidak menyimpan dendam. Tuhan nggak simpan dendam. Sekalipun kita berontak kepada dia, sekalipun kita berdusta kepada dia, sekalipun kita berbohong kepada dia, sekalipun kita menyakiti dia, Tuhan tidak menyimpan dendam, amarah kepada kita. Tidak membalas setimpal dengan kesalahan kita. Kalau di pengadilan itu pasti kita, rakyat menuntutnya, balaslah setimpal dengan dosanya. Begitu seorang yang kriminal itu tuntutannya harus setimpal dengan perbuatannya. Tapi saudara, Tuhan terhadap kita, pengadilannya itu betapa penuh kasih dan belas kasihan kepada kita. Pengadilan Tuhan itu, dia tidak akan membalas kita setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Amin saudara. Namun saudara, apakah ini tadi semua itu berlaku secara universal kepada semua manusia? Sehingga Tuhan datang katakan kepada semua manusia, oke semua, selamat semua, satu bumi ini selamat semua. Kita mau lihat, ini ada kondisi. Di sini ada kondisi. Jadi semua tadi itu saya simpulkan dalam tiga kondisi ini. Ya, dalam 3 kebaikan Tuhan disimpulkan dalam 3 hal ini. Kenapa? Karena ada 3 kali di Mazmur 103 ini, ada 3 kali Daud menulis atau firman Tuhan ini menulis takut akan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Besar kasih setianya. Dari semua tadi saya simpulkan sifat kebaikan Tuhan terhadap manusia, yaitu pertama,
besar, so great kasih setianya. Besar, ya kata kuncinya ini besar kasih setianya. Ayat 11 dan 12. Tetapi setinggi langit dari bumi, setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya terhadap siapa? Saudara, ini yang penting. Terhadap siapa besar kasih setianya itu? Yaitu terhadap orang yang takut akan Dia. Dan tadi, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan dari kita pelanggaran kita, sehingga kita tidak akan melakukan lagi, karena sudah begitu jauh. Saudara, setinggi langit dan bumi. Saya coba cari gambarnya langit. Waktu saya mencari gambar langit ini, saya baru menyadari seberapa tinggikah langit itu. Ternyata tidak ada batas, saudara. Seberapa tinggikah langit itu? Apa sekedar di atas awan-awan? Masih ada negeri di atas awan, saudara, betul kan? Di atas awannya lagi masih ada lagi, masih ada lagi. Dan langit itu tidak terbatas. Setinggi apa? Tidak ada batasnya tinggi. Demikianlah besarnya kasih Tuhan kepada orang yang takut akan Dia. Kasihnya itu tidak ada batasnya kepada kita. Amin, saudara. Betapa besarnya kasih Allah. Di mana Tuhan menunjukkan kebesaran kasih-Nya itu, saudara? Di mana Tuhan menunjukkan kebesaran kasih-Nya itu? Yaitu ketika Dia datang ke bumi dan Dia menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib. Itulah betapa besarnya kasih Tuhan. Ini adalah bukti. Salib adalah bukti kasih cinta kasih-Nya Tuhan kepada kita. Dia menyerahkan nyawanya, dan pada jam-jam terakhir setelah Dia disiksa di kayu salib, Yesus mengatakan, "It is finished." Kepada tanganmu Bapa, aku serahkan nyawaku. Semua selesai. Artinya apa? Semua dosa pelanggaran kita diselesaikan di kayu salib. Sehingga saudara dan saya memperoleh pengampunan itu. Memperoleh kasih setianya itu. Demikianlah, itulah bukti kebesaran kasih setianya kepada kita. Amin, saudara. Jadi yang pertama tadi, kita simpulkan kenapa kita memuji Tuhan. Apa alasannya? Karena begitu besar kasih setianya kepada kita. Begitu besar kasihnya Allah kepada saudara. Tuhan begitu mengasihi saudara. Amin. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mengasihi saudara. Sebesar apa kasihnya? Sebesar karyanya di kayu salib. Yang kedua, disayang Tuhan. Ada lagunya nih. Gimana lagunya? Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Nah, hebat semua. Saudara, Tuhan sayang sama saudara. Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan sayang sama saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan sayang sama saudara. Dalam terjemahan ESV-nya, the Lord shows His compassion. Belas kasihannya. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Ayat 11. Oh maaf, ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Ini ada lagunya juga. Demikian Tuhan sayang kepada siapa, saudara? Orang yang takut akan Dia. Ini yang kedua. Daud menulis, orang yang takut akan Dia. Jadi tidak kepada semua. Kepada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tuh sayang sama saudara. Apa ini maksudnya sayang sama saudara? Semua sudah dijelaskan tadi, Dia mengampuni, Dia membersihkan, Dia memahkotai. Dan bukan hanya itu, saudara, Dia peduli kepada saudara. Bukti sayangnya kepada saudara, Dia perhatikan kebutuhan saudara. Dia puaskan hasrat saudara.
Dia penuhi kebutuhan saudara. Dia lindungi saudara. Dia menjadi pembela saudara yang setia. Dia sayang sama kita. Bapak-bapak dalam ruangan ini. Bapak-bapak mana yang tahan melihat anaknya kelaparan? Ada di sini? Oh, rasain lu kelaparan lu. Nggak ada saudara. Ya kan? Semua bapak pasti ingin anaknya ini sejahtera hidupnya. Maka firman Tuhan mengatakan seperti bapa sayang kepada anak-anaknya. Jadi saudara, ini kita aman dalam kehidupan kita jika kita takut akan Dia. Tuhan itu akan menjadi bapa buat kita. Tuhan adalah bapa buat kita. Dia bukan Allah yang menghukum kita. Dia bukan Allah yang tidak peduli sama kita. Dia Allah yang peduli kepada kita seperti bapa sayang kepada anak-anaknya. Saudara, Mazmur 103 ini begitu indah. Banyak sekali lagu, ya kan, dari Mazmur ini. Karena ini begitu indahnya. Artinya Daud itu sedang menceritakan begitu indahnya kasih Tuhan itu atas kita. Oleh karena itu saudara, patutlah kita memuji Tuhan. Oleh karena itu katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, jangan terus-terusan komplain Tuhan terus. Ayo pujilah Tuhan. Iya, komplain itu wajar, natural, boleh. Tapi saudara jangan terus-terusan komplain. Memuji Tuhan. Amin. Ambil keputusan, memuji Tuhan. Tuhan itu sayang kepada siapa? Orang yang takut akan Dia. Kedua ya, 2 kali. Takut akan Dia. Ini penting saudara. Kata-kata ini sudah terdegradasi. Orang sudah lupa. Hidup di dalam dunia ini lupa takut akan Tuhan. Tapi sekarang firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan saudara lagi. Betapa pentingnya saudara memiliki takut akan Tuhan ini dalam kehidupanmu. Yang ketiga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bicara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, ini bicara durasi waktu. Durasi waktu, saudara. Berapa lama durasinya, saudara? Kalau bicara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, berapa durasinya? Tidak terhingga. Tidak ada batas. Selalu tersedia kasih-Nya untuk kita. Ayat ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan kepada saudara yang takut akan Tuhan akan berlaku dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin saudara? Kalau kita berlangganan, apa misalnya TV berlangganan, itu ada durasinya. Setahun paling terus mesti perpanjang lagi. Tapi kasih setia Tuhan, durasinya tidak ada batas. Berlaku kepada siapa saudara? Orang yang takut akan Tuhan. 3 kali. Di ayat ini. Berarti betapa pentingnya takut akan Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu saya beri judul takut akan Tuhan. Mazmur 103 intinya adalah hiduplah dalam takut akan Tuhan. Karena semuanya itu akan berlaku kepada orang yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Kata-kata takut akan Tuhan dari bahasa, coba kita bedah bahasanya ya. Dalam Alkitab bahasa Ibraninya, kata-kata takut itu, kata Ibraninya adalah yaurau. Ya, yaurau. Dalam bahasa Inggrisnya itu fearful. Fearful. Atau reverent. Atau awesome. Awesome, bukan asem ya. Awesome ya. Bukan asem. Awesome. Dalam bahasa Indonesianya itu takzim. Mungkin ini bukan bahasa Indonesia asli. Saya cari ini di KBBI, saudara. Takzim. Apa itu takzim? Takzim itu adalah rasa hormat. Rasa hormat. Rasa kagum kepada sosok
yang ditakuti itu. Rasa takut dan gentar terhadap sosok yang ditakuti itu. Ada hormat, kagum, gentar kepada yang ditakuti itu. Apakah itu ada pada kita pada pagi hari ini? Seberapa gentar kita kepada Tuhan kita? Seberapa takut kita akan Tuhan kita? Seberapa hormat kita kepada Tuhan kita? Seberapa kagum kita kepada Tuhan kita? Makna takut akan Tuhan ini sudah banyak terdegradasi. Terdegradasi itu artinya mengalami pengurangan makna dalam generasi modern pada masa kini. Tapi bayangkan coba pada masa nabi-nabi dulu. Mereka sangat takut, sangat hormat. Saudara, mau bawa tabut perjanjian itu harus dengan ritual yang begitu hebat. Perhatian yang begitu khusus dan detail. Datang ke bait Tuhan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Namun saudara, bukan seperti kaos yang tadi. Takutnya itu karena takut didenda. Tapi takut yang Tuhan mau bicara saat ini pada hari ini, Mazmur 103, adalah takut karena kita mengasihi Tuhan. Rasa hormat karena kita bersyukur telah diselamatkan. Rasa kagum kepada Tuhan karena kita bersyukur Allah telah menebus dosa kita. Karena Dia menjadi Bapa buat kita. Rasa takut kita bukan karena takut dihukum. Tapi rasa takut kita karena kita mencintai Tuhan kita. Dan kita tidak mau berani mengambil apa yang najis dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan, belum tutup ya. Masih, ini, kesaksian. Sewaktu saya baru lulus dari kuliah, ya, saya bekerja di satu perusahaan keuangan, ya, suatu perusahaan lembaga keuangan, dan saya diterima menjadi marketing di sana. Ya, kantornya di Sudirman, ya. Jadi waktu saya selesai training dan saya sudah beraktivitas berhubungan dengan customer, berhubungan dengan klien. Kemudian saya menangani satu proposal kredit, ya, suatu proposal kredit, dan saya proses berdasarkan peraturan yang berlaku, berdasarkan semua kaidah-kaidah, parameter-parameter, ya, dan itu sampai final proposal itu lolos, ya. Sebenarnya ini proposal sederhana, yaitu pembelian mobil. Jadi ini leasing. Nah, mobilnya waktu itu mobil Land Cruiser, saudara. Itu tahun 96. Itu mobil yang paling mahal waktu itu, Kak. Seingat saya ya. Saya masih ingat harganya waktu itu Land Cruiser. Waktu itu 160 juta doang harganya, Pak. Sekarang nggak tahu berapa ya. Dulu harganya 160 juta, bayangin. Ya kan, seharga Avanza lebih mahal sekarang. Ya. Harganya segitu dulu. Jadi saya proses. Jadi DP sudah selesai, semua sudah selesai, kontrak sudah beres, mobil sudah serah terima. Ya, terakhir saya datang ke kantornya, saya mau menyerahkan surat-surat perjanjian kredit, semua sudah selesai, ya, sudah selesai semua, pokoknya. Customer saya ini dia CEO, Presdir, perusahaan kalau nggak salah perusahaannya waktu itu bergerak di industri migas, minyak, ya, atau gas, saya lupa. Dan dia orang cukup top, ya, kaya, dan udah pasti kaya lah, gitu ya. Bisa beli Land Cruiser, gitu kan. Jadi selesai ini sudah, kita ngobrol-ngobrol, selesai mau ngobrol, waktu saya mau pamit, saya lihat gerak-gerik tangannya. Dia buka laci, teng-teng. Dia buka laci meja dia. Saya duduk di depannya, saudara. Jadi kita hadap-hadapan duduknya. Kita berhadapan duduknya, dia buka laci. Lalu tangan dia masuk ke laci. Kemudian dari laci itu dia keluarkan seonggok amplop, ya, putih. Waktu saya lihat itu bersinar, dia enggak. Seperti ada cahaya keluar. Enggak ya. Jadi keluar amplop dan itu tebal, saudara, amplop. Tebal. Ya. Saya enggak yakin itu bukan uang koin, logam pasti bukan gitu ya. Kalau logam tebal 10 logam udah tebal dia. Enggak, ini kertas, saudara. Tebal amplopnya. Lalu dia
sodorkan ke depan saya. Ya. Dia sodorkan ke depan saya, lalu, ini saya tutup dulu. Dia sodorkan ke depan saya, lalu dia mengatakan begini, Raswan, terima kasih ya, kamu sudah menolong saya mengurus semua administrasi ini. Ini sebagai ucapan terima kasih saya pada kamu. Ya. Terus saudara, bagaimana reaksi saya? Saya bukan, oh jangan Pak, jangan Pak, jangan. Saudara, itu klien pertama saya, dan itu hari-hari, bukan hari pertama lah, paling bulan pertama saya baru kerja, masih polos-polosnya, masih unyu-unyu saudara saya itu, masih polos. Saya katakan kepada Bapak itu, Pak, terima kasih. Namun, mohon maaf, saya tidak bisa terima pemberian ini. Ini sudah tugas saya, ini sudah kewajiban saya nggak bisa terima. Sekali lagi mohon maaf. Saudara, bagaimana respon dia? Dia nggak marah sama saya. Terus dia simpen lagi di laci. Dalam hati saya, ya enggak. Enggak, saya nggak menyesal, saudara. Ya. Tapi apakah uang itu panggil-panggil saya terus, ayo dong, enggak, saudara. Saya tidak tertarik juga waktu itu, tidak tergoda. Bukan saya nggak butuh uang, tapi saya nggak berani sentuh itu. Jadi sebenarnya sampai sekarang nggak ada yang tahu di kantor saya kejadian itu. Karena itu waktu itu saya sendiri, saudara. Saya sendiri waktu itu. Nggak ada supervisor yang temenin saya, nggak ada staff lain. Saya sendiri di ruangan itu cuma berdua sama dia. Kalau saya ambil juga nggak ada yang tahu juga, begitu kan. Tapi saya nggak ambil, saudara. Saya nggak ambil. Saya pulang, dan baru kemudian pada training-training berikutnya saya baru mengerti tindakan saya itu, saudara. Bahwa itu berbahaya kalau saya ambil. Kalau besok-besok tahun depan dia macet, bagaimana kreditnya? Saya baru mengerti. Untung saya nggak ambil waktu itu. Saudara, di dalam hati saya nggak berani, saya takut sekali bermain-main dengan itu. Saya nggak mau ambil. Saudara, walaupun waktu itu nggak ada peraturannya juga, belum dijelaskan. Jadi takut akan Tuhan ini, dalam hati saya waktu itu, saya lakukan itu bukan karena saya takut dihukum. Tapi karena saya nggak berani, ini buat apa? Karena saya udah cukup kok dengan gaji saya. Gitu. Saya tidak mencari dari situ. Walaupun memang butuh uang. Tapi bukan itu caranya, itu yang keyakinan saya. Amin, saudara. Mazmur 103 ayat 15. Daud menjelaskan. Setelah dia jelaskan tadi takut akan Tuhan. Ini masih dagingnya. Daud jelaskan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya. Apa yang Daud mau berusaha katakan dari puisi ini? Daud mau berusaha, firman Tuhan ini yang disampaikan melalui Daud ini mau berusaha bicara kepada saudara apa? Hai manusia, dengarkan baik-baik. Kita ini seperti angin. Hidup kita ini sementara, lewat. Habis itu selesai, hilang. Lalu yang sementara ini mau kita isi apa? Itu kan isunya kan. Ini yang Tuhan, nasihat Tuhan kepada kita. Yang sementara ini, isilah dengan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Semuanya itu hanya sementara. Bahkan dikatakan manusia seperti debu. Yang gak gitu banyak berarti sebenarnya. Tapi di mata Tuhan, kita ini berarti. Tidak ada yang mengenalinya. Seperti angin lewat. Seperti rumput, sebentaran diinjak lalu mati. Seperti bunga sebentar mekar, lalu sorenya hilang. Jadi hidup ini sementara. Mazmur 128, ayat pertama. Saya dorong saudara buka ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Jadi kuncinya saudara, kalau kita mau berbahagia, takutlah akan Tuhan.
Itu kuncinya, saudara. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh beberapa aset yang kita punya. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh seberapa hiburan yang kita terima. Tapi kebahagiaan yang sejati, yang dapat memuaskan hasrat kita, adalah ketika kita takut akan Tuhan. Yaitu Tuhan yang memenuhi dalam hidup kita. Ayat kedua, engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Engkau akan memakannya. Ada banyak orang yang berusaha, tapi dia tidak menikmati hasilnya. Sudah begitu banyak dia invest di sini, dia berusaha kerja keras bangun pagi sampai malam, dia habis waktunya, dia bekerja, tapi dia tidak bisa menikmati hasilnya. Saudara, hanya Tuhan yang bisa menjamin kita bisa menikmati hasil dari jerih payah kita. Yaitu ketika kita takut akan Tuhan. Amin saudara. Takut akan Tuhan adalah kuncinya. Supaya engkau menikmati, supaya engkau memakan hasil jerih payahmu, supaya ada berkat di dalamnya, maka engkau akan berbahagia dan baik-baik keadaanmu. Ayat ketiga, istrimu akan menjadi seperti pokok-pokok anggur yang subur. Berikutnya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ada jaminan dari Tuhan bahwa anak-anakmu akan seperti pohon tunas yang akan bertumbuh, berbuah, dan hidup menghasilkan buah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Saudara, bukan dari dunia ini, bukan dari perusahaan tempat kita bekerja, bukan dari apapun juga sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita sesungguhnya adalah dari Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu kita patut takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga kita terhindar dari jerat maut. Apa itu jerat maut? Dosa, kebinasaan, jerat. Semua dosa itu adalah jerat, jebakan iblis. Kita digiring kepada dosa itu dan ujungnya adalah binasa. Oleh karena itu saudara, supaya kita terjerat di dalam dosa, dalam maut, takutlah akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, kepintaran, kebijakan, dan semua keputusan kita harus diawali. Permulaannya adalah takut akan Tuhan. Amin saudara. Mungkin saudara perlu mengambil keputusan dalam perusahaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam deal-deal besar saudara. Saudara butuh hikmat untuk memutuskan. Tuhan katakan, untuk engkau bisa punya hikmat itu. Pertama, takutlah akan Tuhan. Dia yang akan menolong kita untuk membuat setiap keputusan dalam hidup kita. Takut akan Tuhan. Amin saudara. Terakhir, seorang yang paling kaya di muka bumi ini, yang belum pernah ada menyamai kekayaannya, menandingi kekayaannya. Seseorang yang paling berhikmat di muka bumi ini, yang belum pernah ada menandingi hikmatnya, namanya adalah Salomo. Dalam kemegahan, kekayaan, dan semua pencapaian yang dia sudah capai, dari segi kekuasaan dia kuasai semua. Dari segi kekayaan tidak ada batasnya kekayaannya. Begitu besar kekayaannya dia, Salomo. Sehingga dia kurang apa lagi? Nggak ada lagi musuhnya kekurangannya. Istri, begitu banyak istrinya. Dia ada 300 istri, 700 gundik. Apa yang kurang dalam hidup Salomo seharusnya secara duniawi, dia sudah puas. Tapi dia masih mengatakan begini. Setelah dia melewati semuanya itu, dia mengatakan, the conclusion, akhir kata, the conclusion, the end of the matter, dikatakan, all has been heard. Dari semuanya itu, conclusionnya, akhir kata dari segala yang didengar, ialah, Salomo mengatakan, takutlah akan Allah. Ini ada di Pengkhotbah 12 ayat 13. Kalau saudara baca isi pengkhotbah itu, semua isinya kata-katanya adalah kesia-siaan demi kesia-siaan. Vanity of vanity. Semua itu sia-sia.
Semua pencapaian yang Salomo katakan itu sia-sia. Semua kekayaan ini sia-sia. Dia nggak bawa ke dalam kehidupan kekal. Semuanya itu sia-sia. Akhir kata Salomo katakan. Patut kita dengar nasihat Salomo ini. Karena dia sudah pernah di sana, saudara. Sudah pernah menikmati semuanya. Dan dia katakan, ternyata enggak. Ini semua enggak menjamin kebahagiaan. Salomo bilang, enggak. No. Salomo bilang, the conclusion. Saya sudah buat keputusan. Dan saya sudah mengambil kesimpulan akhir sepanjang sejarah hidup saya. Bahwa takut akan Tuhan itu yang paling penting. Takut akan Tuhan itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan dan peliharalah perintah-perintahnya. Amin saudara. Takutlah akan Tuhan dan peliharalah perintah-perintahnya. Pertanyaan renungan terakhir. Saya tutup dengan pertanyaan ini saudara. Bagaimana kita hari ini? Mari kita tundukkan kepala kita. Adakah rasa takut akan Tuhan dalam hati kita saat ini? Adakah rasa takut itu di dalam diri kita pada saat ini? Seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa rusak, seberapa errornya kata-kata takut akan Tuhan itu di dalam benak pikiran kita, pemahaman kita selama ini? Apakah kita sudah mengabaikan kata-kata ini? Takut akan Tuhan. Bagaimana hidup kita day by day, hari demi hari? Apakah masih ada? Tuhan mau lihat pada generasi ini, pada masa ini. Apakah masih ada umatku yang takut akan aku? Apakah masih ada umat Tuhan yang takut akan Tuhan? Yang gentar akan Tuhan? Yang menghormati akan kekudusannya, akan hadiratnya? Saudara, mungkin bila saudara ragu pada siang hari ini, atau saudara mengatakan iya, selama ini saya tidak memiliki takut akan Tuhan itu. Saya menganggap remeh perkara kerohanian ini. Seringkali saya malas berdoa. Seringkali saya malas baca firman. Seringkali saya melanggar juga dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan saya. Terlalu banyak kompromi-kompromi yang saya lakukan. Sehingga kata-kata ini tidak terlalu bermakna dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Kalau engkau datang dalam ibadah pada pagi hari ini, bukanlah suatu kebetulan engkau ada hadir pada pagi hari ini. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan begitu mengasihi saudara. Jika engkau melangkah terlalu jauh, Tuhan katakan, anakku, marilah, datanglah kembali, kembalilah, datanglah kepadaku. Datanglah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan padamu. Saudara, terimalah undangan Tuhan ini. Jika takut akan Tuhan itu sudah tidak terlalu bermakna dalam hati kita, mari pada siang hari ini kita ambil keputusan. Seperti Daud mengambil keputusan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Seperti Daud mengambil keputusan, mari takutlah akan Tuhan hai jiwaku. Biarlah keputusan ini ada dalam hidup kita pada pagi hari ini dan menjadi bagian keputusan kita pagi ini. Mari ambil keputusan, Tuhan, aku mau takut akan Engkau. Aku mau menghormati kekudusan-Mu. Aku mau menghormati kebesaran-Mu, pemerintahan-Mu. Biarlah Engkau bertata dalam hidupku sebagai Tuhan dan Raja. Sambil saudara merenungkan firman ini,
Mari kita menyembah Tuhan. Biarkan tim musik menyanyikan lagu ini dan kita merenungkan. Aku berdoa Roh Kudus berbicara dalam hati kami semua masing-masing Tuhan pada siang hari ini. Promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Say your promise. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. You've never failed me yet. You've never failed me yet. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. 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 Mari jemaat. Promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Besar setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu terhadap kami. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Setinggi langit dari bumi. Sejauh timur dari barat.
Demikian besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini, Bapa, kami gerejamu, kami berdoa Tuhan, agar ada takut akan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami gerejamu Tuhan, kalau kami menganggap remeh, kami mendegradasi arti dari takut akan Tuhan ini. Biar kembalikan kepada kami hati yang menghormati Engkau Tuhan. Kembalikan hati seperti Daud yang menghormati kebesaran, kekudusan-Mu Tuhan, sehingga kami takut untuk melanggar perintah-perintah-Mu. Berikan kami keteguhan hati untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan, dalam takut dan gentar kepada Engkau. Pagi ini hamba berdoa, setiap jemaat-Mu Tuhan akan bertumbuh dari hari ke hari, semakin kudus, semakin menjadi serupa dengan Kristus, sehingga Engkau menemukan kami pada hari-hari terakhir nanti. Engkau menemukan ada iman di dalam hati kami. Engkau menemukan kami dalam keadaan kudus dan tidak bercacat dan tidak bercela Tuhan. Kami gerejamu Tuhan, ampuni kalau ada pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan berdoa, masih banyak di luar kami dunia yang terhilang, yang terbelenggu dengan dosa. Tuhan pakai kami untuk bersaksi, pakai kami untuk memberitakan kabar baik ini, pakai kami untuk memberitakan Mazmur 103 ini kepada dunia yang terhilang, kepada dunia yang sakit, kepada dunia yang terbelenggu oleh dosa, yang terikat oleh kuasa dosa. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan, untuk menjadi terang dan garam, untuk membawa berita baik ini, Injil Kristus ini kepada mereka yang terhilang Tuhan. Aku berdoa berkati jemaat-Mu, untuk jemaat-Mu ini Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus yang setia, membawa berita Injil ini ke marketplace, ke dunia tempat mereka bekerja, ke tempat mereka, ke rumah mereka, ke kantor-kantor, ke kampus-kampus mereka, untuk mereka menjadi terang dan garam. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk berkat-berkat-Mu. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Berbahagialah engkau jemaat yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya firman ini dalam setiap langkah hidup. Kiranya Tuhan memberkati, Allah berkat kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat berkelimpahan, pertolongan, penyediaan Tuhan tepat pada waktunya, dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.